Oke, kita mulai ya. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang kayaknya semua orang pernah ngerasain deh, tapi sering kita cuekin, firasat. Perasaan mendalam yang tahu-tahu muncul gitu aja. Apa itu beneran cuma perasaan ngasal? Atau jangan-jangan ada ilmunya? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Coba bayangin deh, topik ini tuh saking diremehinnya di dunia akademis sampai dianggap cuma istilah slang. Penulis yang kita bahas ini dibilangin kalau ini tuh jalan buntu, sebuah paradoks. Ini nunjukin banget kan betapa skeptisnya orang-orang sama kekuatan intuisi. Nah, ini dia pertanyaan intinya, ya kan? Setiap hari kita dijejali data, analitik, sama bukti-bukti konkret. Jadi di tengah lautan informasi itu semua, masih ada nggak sih tempat buat kita sekedar ngerasa aja kalau sesuatu itu benar atau salah? Pasti banyak yang udah tahu kan cerita Moneyball? Gimana analisis statistik yang dingin dan kaku itu merevolusi bisbol dengan ngebuktiin kalau intuisi para pencari bakat senior itu salah. Cerita ini tuh jadi kayak contoh pamungkas keyakinan zaman sekarang. Data itu raja, dan firasat itu ya cuma perasaan doang. Tapi apa iya beneran gitu? Oke, sekarang ayo kita bongkar mitos ini. Soalnya, anggapan umum soal firasat itu ternyata keliru banget. Ini dia nih, fakta di baliknya. Di satu sisi, kita tuh sering banget mikir, firasat itu cuma dorongan emosi acak, kayak sesuatu yang mistis gitu. Padahal ya, faktanya, firasat itu adalah hasil dari sebuah proses. Bukan sihir, tapi sebuah formula yang keren banget. Data plus pengalaman. Jadi ini bukan soal ngelawan data, tapi soal gimana otak kita ngegabungin data itu dengan semua pengalaman hidup kita. Oke, biar jelas nih ya bedanya. Intuisi itu prosesnya yang jalan di belakang layar. Otak kita tuh nyaring data, terus nyambung-nyambungin sama pengalaman kita. Nah, firasat itu hasilnya, kayak, aha, tiba-tiba muncul di kepala. Jadi yang satu prosesnya, yang satu lagi outputnya. Oke, jadi kalau firasat itu sebuah hasil, gimana cara kita ngerasainnya? Ternyata nih, firasat itu ngomong ke kita lewat 3 sinyal yang beda-beda. Masing-masing punya rasa dan fungsi yang unik. Yuk kita bedah satu-satu. Sinyal yang pertama kita sebut aja momen eureka atau aha. Tahu kan perasaan itu? Pas ada satu info baru masuk dan klik, tiba-tiba semua potongan puzzle di kepala kita nyambung. Langsung deh semuanya jadi jelas. Contoh paling gampangnya itu Jack Dorsey. Dia lagi pusing cari nama buat platform barunya. Pas lagi iseng buka-buka kamus, dia nemu kata Twitter sama artinya. Dan boom, momen eureka. Kata itu pas banget sama visinya dan saat itu juga dia tahu. Ini dia namanya. Nah, sinyal kedua ini namanya Spidey Sense, kayak indera laba-labanya Spider-Man. Ini kebalikannya eureka. Ini tuh perasaan gak enak. Gelisah pas ada info baru yang nggak cocok sama pengalaman kita. Rasanya ada yang aneh, ada yang salah, walaupun kita belum bisa nunjukin pakai logika. Ada cerita dari Rick Cohen, CEO-nya C&S Grocers. Perusahaannya lagi tumbuh pesat banget, semua data nunjukin sukses besar. Tapi Spidey Sense-nya bilang, ada yang geberes. Dia sadar pertumbuhan yang terlalu cepat ini malah ngancurin perusahaannya dari dalam, bikin banyak karyawan keluar. Dan ternyata firasatnya 100% benar. Oke, sinyal ketiga dan yang paling powerful namanya sentakan atau jolt. Ini levelnya udah beda. Bukan lagi cuma soal cocok atau nggak cocok, tapi ini momen di mana satu informasi baru benar-benar ngehancurin semua yang kita yakini selama ini. Kayak bumi yang berguncang di bawah kaki kita, pergeseran total cara pandang. Coba deh bayangin, rugi 8 juta dolar. Bukan sebulan, tapi setiap hari. Angka gila ini yang dihadapi Anglo American, sebuah perusahaan tambang raksasa. CEO mereka, Cynthia Carroll, harus ngambil keputusan yang hampir mustahil. Pas dia dengar kabar ada lagi penambang yang meninggal, dia ngerasain sentakan itu. Semua keyakinan lamanya langsung runtuh. Dia bilang, saya nggak bisa dukung operasi yang ngebunuh orang. Dan saat itu juga dia nutup semua tambang, demi keselamatan. Nggak peduli ruginya jutaan dolar. Nah, itulah kekuatan sentakan. Oke, sekarang kita udah tahu apa itu firasat dan sinyal-sinyalnya kayak gimana. Pertanyaan selanjutnya, kapan kita harus percaya sama firasat? Soalnya, ini bukan alat yang bisa dipakai di semua situasi. Nah, ada nih kerangka kerja yang berguna banget buat ini. Jadi, kerangka ini ngebagi masalah jadi 4 tipe. Untuk masalah yang sederhana dan rumit, yang aturannya jelas atau solusinya bisa dianalisis, pakai firasat itu justru salah.
Tapi, pas kita berhadapan sama masalah yang kompleks dan kacau, yang nggak ada jawaban pastinya, nah disitulah firasat jadi senjata andalan kita. Gini deh gampangnya, kita nggak mungkin kan bikin kue pakai firasat, pasti ngikutin resep. Kita juga nggak ngerancang jembatan pakai firasat, tapi pakai ilmu fisika. Nah, di situasi kayak gini, data dan prosedur yang udah terbukti itu hukumnya wajib. Ngandelin firasat di sini bisa bahaya banget. Tapi, gimana kalau masalahnya itu soal kinerja tim yang pelik, yang banyak banget faktor manusianya, atau pas lagi krisis, kayak serangan cyber besar-besaran di mana kita harus gerak cepat tanpa data lengkap? Nah, di situasi yang serba nggak pasti dan kacau inilah, firasat kita, yang isinya adalah akumulasi semua pengalaman kita, berubah jadi kekuatan super. Nah, ini dia poin yang paling penting. Intuisi itu bukan bakat mistis yang kita punya atau enggak. Ini adalah skill aktif yang bisa dan bahkan harus kita latih. Persis kayak ngasah kapak biar tajam sebelum dipakai menebang pohon. Coba deh bayangin, pas lagi olahraga, kita kan belajar buat secara sadar mengaktifkan otot inti biar stabil dan kuat. Nah, sama persis, kita juga bisa belajar buat secara aktif mengaktifkan intuisi kita pas mau ngambil keputusan. Ini bukan sesuatu yang terjadi gitu aja, tapi tindakan yang disengaja. Kuncinya itu ada di input yang kita terima. Kita harus hindari yang namanya Route 66. Bayangin aja nih kayak minuman campur aduk semua informasi sampah kacau balau. Sebaliknya, kita harus latih metode gelas kertas. Kita kumpulin input kita secara sadar dan pilih-pilih. Sedikit pengalaman berharga dari sini, sedikit data penting dari sana, sampai gelas kita penuh sama pemahaman yang jernih dan berkualitas. Terus, gimana cara praktis ngasahnya? Pertama, coba deh lihat lagi keputusan-keputusan di masa lalu. Kapan firasat kita benar, dan yang lebih penting, kapan salah? Kedua, coba tes kebenaran. Perhatiin deh sinyal fisik di tubuh kita pas mikirin sebuah keputusan. Dan yang terakhir, jangan berhenti ngisi gelas kertas kita. Sering-sering ngobrol sama orang dari berbagai latar belakang buat memperkaya cara pandang kita. Jadi, intinya begini, firasat itu bukan musuhnya data, tapi justru puncaknya. Firasat itu adalah akumulasi kebijaksanaan dari pengalaman dan informasi yang muncul sebagai kilasan kejernihan pas kita lagi butuh banget. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi, firasat itu nyata atau enggak, tapi firasat Anda itu udah ngomong terus loh. Apa Anda siap untuk dengerin?